Om Swastiastu. Terima kasih kepada Miss Mei selaku guru pembimbing dalam mata pelajaran sejarah Indonesia yang telah memberikan waktu pada saya di Gede Yoga Prayagota nomor absen 7 dari kelas Agni untuk memaparkan materi mengenai diplomasi kemerdekaan Indonesia. Diplomasi sendiri merupakan bentuk perundingan ataupun perjanjian antara dua belah pihak untuk disepakati. Nah, diplomasi inilah merupakan bentuk untuk meraih kemerdekaan Indonesia, yang dimana terdiri atas dua belah pihak, yakni pihak Belanda dan pihak Indonesia. Selanjutnya, diplomasi yang telah dilaksanakan oleh para tokoh-tokoh nasional. Yang pertama ada perundingan Linggarjati yang dilaksanakan di Kuningan, Cirebon pada tanggal 10 hingga 15 November 1946 atas usulan dari pihak Indonesia yakni Sultan Syahrir, dari pihak Belanda yakni Van Mock, dan dari pihak penengah dari pihak Inggris sendiri adalah Lord Kyler. Singkat cerita, isi dari perjanjian ini, yang pertama, Belanda mengakui Sumatera, Jawa, Madura sebagai wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Yang kedua, Belanda hanya mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Uni Indo-Belanda ada di bawah Ratu Belanda. Namun, perjanjian ini diingkar-janjikan oleh pihak Belanda, yang dimana mereka menyerang pertahanan Indonesia dengan agresi militer Belanda pertama, sehingga terdapat salah penafsiran sehingga hendak itu menyerang daerah pertahanan Indonesia. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, PBB mengusulkan Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan oleh tiga negara. Yang pertama, Belgia yang dipilih oleh pihak Belanda yang diwakilkan oleh Paul van Zeeland. Dua, dari pihak Australia yang merupakan pilihan Indonesia yang diwakilkan oleh Richard Kirby. Dan yang ketiga, dari pihak Amerika Serikat merupakan pilihan dari kedua belah pihak, yakni Amerika Serikat yang diwakilkan oleh Frank Graham. Yang kedua, perundingan Renville. Perundingan ini terjadi di geladak kapal milik Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Yang dari pihak Indonesia itu sendiri yakni Sultan Syahrir, dan dari pihak Belanda yakni Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, dan dari pihak penengah yakni KTN. Isi perundingan Renville, yang pertama, tujuan gencatan senjata antara pihak Belanda dan Indonesia. Yang kedua, menyelesaikan pertikaian secara damai melalui bantuan Komisi Tiga Negara. Dan yang ketiga, kedaulatan Indonesia sementara ada pada pihak Belanda dan selanjutnya akan diserahkan pada Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Namun, lagi-lagi Belanda melakukan pelanggaran perundingan ini dan menyerang kota Yogyakarta serta menawan beberapa tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya, sehingga terjadilah agresi militer Belanda yang kedua. Namun, sebelum ditawannya Soekarno telah memberikan mandat kepada Amir Syarifuddin untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948. Sehingga PBB kemudian membentuk UNCL, yakni United Nations Commission for Indonesia, dengan pimpinan Mahle Korlan untuk menyelesaikan masalah rumit yang dialami Indonesia dan Belanda. Yang ketiga yakni perundingan Romroyen. Perundingan Romroyen ini merupakan perundingan yang dibuat setelah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Perundingan ini dibuat dengan mencapai konferensi meja bundar untuk penghentian perang, yang dimana dari pihak Indonesia sendiri yakni M. Roem, dan dari pihak Belanda Van Royen, dan dari pihak penengah adalah UNCL. Isi perundingan Romroyen ini, yang pertama, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan tanggal 24 Juni 1949. Yang kedua, perintah penghentian perang gerilya. Dan yang ketiga, konferensi meja bundar akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Selanjutnya, di dalam perundingan Romroyen ini, tokoh-tokoh yang telah ditawan tersebut telah bebas, sehingga di Indonesia terjadi salah satu perundingan yang bernama Konferensi Inter-Indonesia dan dilaksanakan oleh beberapa tokoh-tokoh nasional oleh negara kita yakni Indonesia. Yang terakhir adalah konferensi meja bundar, yang dimana konferensi meja bundar ini merupakan salah satu perundingan terakhir antara pihak Belanda dan Indonesia, yang dimana di dalam perundingan ini semua negara mengakui kedaulatan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Yang dimana isi dari konferensi meja bundar ini, yang pertama, hutang Hindia Belanda sejak 1945
42 dipikul oleh Republik Indonesia Serikat. Kedua, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberi hak konsesi dan izin untuk perusahaan Belanda. Dan yang ketiga, status keresidenan dan oleh Irian Barat dibicarakan setahun kemudian. Dan yang paling penting yang telah saya jelaskan tadi, Belanda sendiri mengakui kedaulatan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Oke, terima kasih telah memberikan waktu dan saya akan akhiri dengan Parma Santi. Om Santi.